Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifat Adransa. Saya sudah dilihat. Saya Febri Mansa. Saya Fadli Lutfi. Saya Kombet alias Muhammad Husin. Kita berkesempatan magang di Trans 7. Kita adalah mahasiswa Fisip Unsu Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kita kemarin PKL di Trans 7 yang dimana kita ditempatkan di bidang news dengan masing-masing programnya masing-masing. Nah, kita berlima ini yang berkesempatan bisa magang di Trans 7. Yang kita di sana itu sekitar 1 bulan dan itu banyak berkesan. Jadi ini kita mau bagi-bagi ceritanya semua sama kalian. Ya, pastinya kami bakal mau berbagi soal cerita kami di sana, gimana sistem kerja di program news Trans 7 dan program-program kami akan kasih tahu ke teman-teman. Oke, mungkin itu aja sih. Penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta. Ya, Trans 7 adalah salah satu televisi swasta nasional yang ada di Indonesia yang dulunya bernama TV 7 yang melakukan siaran perdananya di Jakarta di 25 November tepatnya di 2001. Kemudian PT Trans Corporation memiliki saham mayoritasnya tepat di 4 Agustus 2006 hingga sampai sekarang namanya Trans 7. Dan kebetulan saya mendapat praktek kerja lapangan di Trans 7 atau magang di program Laptop Sunyil. Udah pada tahu kan, yaitu salah satu program yang menggali ilmu pengetahuan serta teknologi yang membahas tentang permainan dan lainnya yang menggali tentang ilmu pengetahuan. Dan saya kemarin ditempatkan di program mesin waktu, yang dimana mesin waktu itu menginformasikan tentang suatu peristiwa dan suatu hal kejadian yang dikemas dari waktu masa ke waktu. Ya, buat teman-teman yang menyaksikan ini, ya di sini kita berdua di program CCTV karena yang lainnya itu udah sendiri-sendiri. Kebetulan emang CCTV butuh 2 orang, jadi ya kita berdua milih di CCTV. CCTV sendiri itu program yang menyajikan tentang video-video lucu di seluruh dunia, mau di jalanan, mau tentang kejahatan, pokoknya apapun. Jadi di situ bakalan ngelihat video-video yang ya bakal bikin kalian ketawa semua. Tapi ya di balik itu semua ada pesannya. Kesimpulannya, program CCTV ini tidak untuk menertawakan aib-aib orang yang dalam keadaan kecelakaan, tapi sebenarnya untuk mendisiplinkan orang-orang agar lebih berhati-hati di jalanan agar tidak merugikan orang lain. Nah, itulah kesimpulan dari program acara CCTV ini. Dan saya ada di program Etalase. Etalase itu adalah program gaya hidup yang mana merangkum semua kegiatan anak muda dari mulai event, kesehatan, olahraga, atau yang lagi hitsnya, yang lagi berkembang itu. Jadi Etalase itu adalah programnya anak muda sih sebenarnya.
jelasin produksi program news di sebuah acara kita masing-masing, tapi lebih keseluruhannya ya, mulai dari riset hingga lainnya. Oke, saya di sini mau jelaskan tentang riset ya. Jadi seorang reporter itu sebelum melakukan liputan, dia diwajibkan untuk meriset data. Jadi agar data hal-hal yang akan diangkat di sebuah program itu bisa dilaksanakan. Jadi sebelum liputan kita meriset data, kemudian kita pitchingkan atau mempresentasikan kepada produser kita. Kemudian setelah dipitchingkan atau mempresentasikan, barulah bisa terlaksana setelah di-approve oleh produser kita. Sebenarnya masih TV mirip cara kerjanya, kan sama sumbernya kan YouTube. Iya. Gitu. Paling statistiknya. Ya oke, setelah tadi dibilang Riva setelah pitching atau presentasi ke produser, dan setelah produser menyetujui, kita mulai melakukan riset yang mendalam. Riset yang mendalam itu adalah mencari tahu narasumber atau mencari informasi soal data yang mau kita angkat itu langsung ke narasumber. Nah, setelah itu kita baru mulai liputan. Setelah kita dapat izin dari si narasumber tadi, kita mulai liputan, dan biasanya itu kita ngebawa tim, yaitu ada dari reporter, campers, dan biasanya anak magang di situ. Kalau liputan itu bisa menghabiskan waktu sekitar 4 jam atau setengah hari atau 1 harian. Tapi kalau misalnya ada liputan luar kota atau dinas luar kota itu DLK, itu biasanya kru terlibat 3 hari atau 4 hari paling lama. Ya, jadi tadi kayak dibilang Kompet, di situ ada reporter. Reporter itu gunanya untuk membuat naskah terus di-share ke produser, terus gimana caranya supaya itu naskahnya bagus dan layak tayang. Jadi itulah gunanya produser sama reporter itu saling komunikasi supaya hasil dari naskahnya itu nggak asal-asalan dan semuanya itu emang harus teratur. Setelah itu barulah masuk ke edit gambar. Edit gambar sendiri itu kalau di Trans itu ada di ruang editing yang dipakai sama editor. Jadi di situ gambarnya itu juga dikhususkan untuk layak tayang, gimana apa ada yang salah atau apanya gimana. Nah, disitulah semua diselesaikan di ruang editing. Bujuk Bu Neng, ini kan contoh kata baik. Ini sekolah orang Medan, bukan. Tapi ada stiker aparat di mobil si Enek. Bujuk Bu Neng, ini kan contoh kagak baik. Nah, setelah sampai di ruang editing tadi, maka reporter mengasih gambarnya yang udah diediting ke produser, bagaimana cocok untuk ditayangkan sesuai moodnya programnya, bagaimana, dan kemudian diserahkan ke library. Library itu dimana untuk menyimpan dokumen-dokumen yang akan ditayangkan. Lalu orang library mengirim ke QTC, yaitu quality control, dimana quality control itu untuk mensensor apabila ada termasuk unsur-unsur sara di dalam video tersebut. Setelah si Surya menjelaskan tentang quality control, saya akan menjelaskan tentang MCR. MCR ini adalah Master Control Room. Nah, Master Control Room ini adalah suatu ruangan yang menerima semua program siaran televisi untuk ditayangkan ke televisi kalian di jam-jam yang sudah ditentukan dari setiap program acara masing-masing. Nah, itu sekilas tentang Master Control Room. Ya, pesan-pesan kami selama magang atau praktek kerja lapangan di Trans 7 itu kesan saya yang pertama. Kesan itu menyenangkan karena kita pertama tinggal bareng-bareng, dan situ kita juga bisa ketahuan yang mana tuh yang mengke, yang logo, yang mana yang selamat. Di situ ketahuan semuanya, dan kita juga belajar bertahan hidup, dan kita juga belajar mengenal orang-orang baru, dan yang pastinya kita membuka jaringan baru di situ. Insya Allah kalau memang rezeki bagus atau punya kesempatan dan peluang lagi untuk kesana, ya kita akan coba. Memang juga kita akan coba. Dan pesan saya buat teman-teman, kejarlah yang disampaikan di sini. Oke, lanjut. Jadi kalau kesan aku ya sama kayak yang dibilang Kompet, itu yang menyenangkan. Nomor 1 kan menyenangkan. Yang kedua, ya kita masuk ke dunia baru. Di
situ tuh emang dunia yang ada dunia profesional. Jadi kita terjun ke sana tuh bukan lagi sebagai anak kampus, kita emang di sana tuh dituntut profesional. Jadi ya kesannya ya enak lah pokoknya di sana, dituntut profesional dan memang harus jadi pribadi yang lebih baik di situ. Untuk pesannya sendiri, cobalah main-main sekali ke sana. Oke. Nah, kalau kesan saya ada pasti menyenangkan, asik. Kapan lagi bisa PKL keluar lagi ke Jakarta gitu, kota di TV dan setuju. Nah, pesan saya untuk kalian harus jadi selanjutnya dari depan. Kesan itu saya permagangan di Trans 7 kemarin ada suka dan dukanya, di mana ya sukanya kita bisa sama-sama untuk belajar di ibu kota, di mana kan di situ pusatnya stasiun televisi, kita bisa berorganisasi mungkin. Dan juga dukanya ibaratnya kita ya harus pandai-pandai lah tahan untuk budget, untuk bertahan hidup di sana tadi kan gitu. Pesan untuk kami semua ibaratnya gimana kan, mudah-mudahan ilmu yang dapat disalurkan nantinya tamat kuliah. Oke, Pak. Ya kesan aku, kesan saya ya bisa dibilang udah disebutkan oleh teman-teman yang lain. Yang menyenangkan itu udah pasti, seru udah pasti, karena kita salah satu perwakilan dari visi UNSU untuk bisa PKL di luar, di salah satunya di televisi swasta yang berada di Jakarta, yaitu Trans 7, Transmedia. Jadi banyak duka dan sukanya, tapi kita nggak mau bicara dukanya sih, kita mau senang-senangnya, karena PKL ini kan ditujukan untuk kita bisa mengaplikasikan ilmu kita nanti setelah kita bisa berada di dunia pekerjaan nanti. Dan pesannya saya berharap dan teman-teman berharap pastinya sih untuk adik-adik kita ke depannya bisa melakukan praktik kerja lapangan itu kalau bisa di luar, tapi nggak untuk mungkin kalau misalnya mau di kota sendiri sih nggak masalah, cuma lebih asik di luar, jadi kita bisa terbentuk sih kita gimana di luar seperti itu. Oke, kayaknya kita udah menjelaskan beberapa materi dan beberapa kesan yang bisa tadi sama teman-teman lain. Ya, kalau gitu saya Kombet, Saya Fadli, Saya Fatsa, Saya Surya. Saya Rifan Dransa mengucapkan terima kasih untuk Trans 7, terima kasih untuk dosen, terima kasih untuk fakultas, terima kasih untuk teman-teman. Semoga kalian tetap menjadi yang terbaik di kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.